that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, oh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Shalom warga kerajaan Allah, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program
Voice of Victory hari ini. Pada pagi hari ini saya memberi tema renungan kita, pikiran Kristus. Kita mulai dengan membaca sebuah ayat dalam Konstitusi Kerajaan Allah, Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Warga kerajaan Allah, Tuhan kita, Raja kita adalah Raja yang berprinsip. Prinsip itu kita ketemukan dalam konstitusi kerajaan Allah, dalam firman-Nya. Kalau kerajaan Allah, konstitusi kerajaan Allah dilanggar, ada akibat, yaitu kerusakan dan penghukuman yang melekat. Saudaraku, kerusakan itu adalah kerusakan pikiran. Ini salah satunya. Kita cenderung berpikir jahat. Pemberontakan pikiran kepada rencana Allah yang luar biasa. Hawa tertipu dengan ucapan-ucapan kebohongan oleh iblis. Iblis menipu Hawa dengan menimbulkan kecurigaan dan keraguan kepada pribadi raja kita. Iblis juga menipu Hawa dengan mengubah kebenaran menjadi kepalsuan. Dia ubah kata-kata dalam firman sehingga menjadi kebenaran yang setengah-setengah. Ya, kebenaran yang setengah-setengah kan berarti palsu ya. Akibatnya saudaraku, dosa membuat kita mengalami kematian rohani. Tentu selain kematian fisik ya, kematian rohani. Kita kehilangan keserupaan dengan Kristus. Kita kehilangan otoritas pemerintah. Kita kehilangan kerajaan Allah. Manusia cenderung takut bertemu Tuhan. Pikirannya sulit untuk connect dalam hadirat Tuhan. Pikiran yang tidak bisa memahami maksud dan rencana Tuhan. Pikiran yang dipenuhi dengan asumsi yang buruk mengenai dan kepada Tuhan. Saudaraku, berita baiknya, Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia Raja, Dia mengasihi kita. Dia buat sebuah cara, sebuah solusi agar kita dipulihkan kembali. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudaraku, Raja itu sendiri muncul di tengah-tengah manusia dengan sebuah pesan, dengan sebuah khotbah kerajaan Allah. Yesus berkata, bertobatlah, repent, kembali kepada keserupaan, kembali kepada tujuan, yaitu berkuasa di bumi. Saudaraku, bertobat itu berarti kita mengadopsi cara berpikir yang baru. Yesus sedang berkata, ubah cara berpikirmu. Kerajaan sorga ada di sini. Aku membawanya bersamaku. Engkau bisa memerintah kembali kalau cara berpikirmu diubah. Saudaraku, Yesus datang memulihkan kuasa pemerintahan. Dimulai dari mana? Pikiran kita. Pikiran yang jahat perlu dibereskan. Karena dosa itu, tindakan kita dimulai dari pikiran. Ingat, dosa bukan sekedar pelanggaran. Dosa itu perhambaan, ikatan. Perhambaan di pikiranlah yang mengakibatkan kita manusia dengan cara kita tidak bisa bebas dari dosa itu. Apa yang Raja kita lakukan? Dia jadi manusia. Dia lunasi hutang perbudakan dengan cara mati di kayu salib. Kepalanya dikasih mahkota duri. Yesus disalibkan di atas bukit yang bernama Bukit Tengkorak, Golgota. Yesus menjadi pembebas pikiran kita yang sia-sia. Saudaraku, jadi berita salib itu lebih dari sekedar penebusan. Salib gerbang kepada kerajaan. Pemulihan otoritas, pemulihan kekuasaan. Cara berpikir
dan kualitas berpikir kita dikembalikan seperti kepada awal penciptaan, kepada keserupaan kita dengan Kristus. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ayat ini menyebutkan hanya dengan bertobat dalam pikiran kita menangkap kehendak Allah dengan sempurna. Jika pikiran kita bertobat, seluruh tindakan kita, seluruh perbuatan kita berubah ke arah Kristus. Warga kerajaan Allah, hanya dengan cara demikian kita efektif menjadi eklesia, menjadi pelaksana kehendak Allah. Saudaraku sekalian, para eklesia biasanya itu berkumpul di sekitar tahta kaisar atau seorang raja. Mereka harus memperhatikan dengan benar, menangkap maksud, kehendak, pikiran, atau ide yang diberikan oleh raja. Lalu para eklesia akan mewujudkan ide-ide itu di masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakat makin sejahtera dengan ide-ide yang diberikan raja itu. Saudaraku sekalian, Anda dan saya adalah seorang eklesia, duta besar kerajaan Allah. Kita adalah roh. Kita semua mesti intim dengan raja. Kita mesti nangkap isi hati, pikiran, ide-ide besar raja kita. Kita eksekusi kehendak Allah itu di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, dengan budaya kerajaan Allah. Kita mesti intim dengan raja kita. Kita mesti dipimpin oleh roh Allah. Kita mesti menghidupi firman itu setiap hari. Karena hanya dengan cara ini, pikiran kita penuh dengan pikiran raja. Dalam mengeksekusi pikiran kehendak raja di muka bumi ini, percayalah, lawan kita, iblis, tidak akan tenang. Dia akan memberikan pikiran-pikiran jahat yang duniawi. Paulus mengatakan 210, 4-5. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, Anda baca ayat ini, kita sedang berada di area pertempuran. Pikiran Kristus yang kita punya versus melawan pikiran dunia. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan, yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengekspansi dunia dengan pikiran-pikiran raja kita. Itu tugas kita. Setiap tantangan dari pikiran dunia harus ditawan. Kita taklukkan di bawah kaki Kristus. Saudara keluarga kerajaan Allah, hancurkan benteng-benteng pikiran yang jahat. Patahkan semua siasat iblis yang merugikan kerajaan Allah. Hancurkan setiap kubu karena kesombongan diri. Ingat, kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, namun kuasa. Lawan perkataan, lawan pikiran yang menentang Allah itu dengan kuasa Allah. Saya sungguh yakin, saudaraku, hikmat Sang Raja menyertai kita semua. Lawan semua kepalsuan dengan kebenaran. Lawan ketidakadilan dengan keadilan Raja. Isi medsos kita dengan berita-berita yang berisi kehendak Allah. Saya meyakini Roh Kudus, pemimpin ekspansi kerajaan Allah di muka bumi, akan menolong kita dengan kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di dalam sorga. Pikiran Kristus kami miliki dengan kami bergaul akrab dengan Engkau ya Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami menghidupi firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.